Perkumpulan Marga Xiao Indonesia gelar sembahyang leluhur, teguhkan komitmen, lestarikan tradisi. Dalam semangat menjaga warisan leluhur dan mempererat hubungan antar anggota, Perkumpulan Marga Xiao Indonesia menyelenggarakan ritual sembahyang leluhur bersama pada Minggu pagi 13 April 2025 di kantor sekretariat Perkumpulan Marga Xiao Indonesia yang berlokasi di Jalan Mangga Besar Raya, Blok 30, 8BY, Jakarta Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus organisasi, termasuk Ketua Umum Joko Saputra, Sekretaris Jenderal Chia Apeng, Wakil Ketua Umum Ismanto Siau, dan Ketua Dewan Pembina Lukman Samsudin. Sembahyang leluhur yang dilaksanakan ini bertepatan dengan datangnya musim semi, periode yang dalam kepercayaan Tionghoa dikenal sebagai waktu terbaik untuk menjalin kembali hubungan spiritual dengan para leluhur. Ritual ini diyakini mampu membawa keberkahan dan perlindungan bagi keturunan, serta menguatkan hubungan antara generasi masa kini dengan sejarah keluarganya. Selain sebagai upacara spiritual, sembahyang leluhur juga menjadi momen kebersamaan bagi keluarga besar Marga Xiao. Ketua Umum Perkumpulan Marga Xiao Indonesia, Joko Saputra, menegaskan bahwa sembahyang leluhur bukan hanya ritual tahunan semata, melainkan bagian penting dari budaya dan identitas keluarga besar Marga Xiao. Hari ini kita bikin acara musim semi, Pak. Ya begitulah, kira-kira bulan 4 gitu. Tiap tahunnya kami begitu. Kita emang setahun 2 kali kita bikin pertemuan semuanya kumpul-kumpul. Habis ini kita habis sembahyang leluhur, kita pergi makan di Fortune. Maknanya kita setahun bisa 2 kali kita kumpul-kumpul, mengenal, kita saling saudara, gitu aja lah Pak. Nanti banyak yang di tempat makan, karena ini ruangan juga nggak terlalu besar, ya ada batasnya lah. Pada mereka juga datang sendiri, nggak dibilangin diundang datang. Kebanyakan nanti datangnya di restoran. Ya biasalah, semua pada sehat walafiat, ya kan, aman sentosa, gitu aja Pak. Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Marga Xiao Indonesia, Lukman Samsudin. Menurutnya, ritual sembahyang ini memiliki makna yang dalam, terutama sebagai pengingat akan asal-usul dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur. Lukman melihat bahwa pelestarian budaya dan tradisi seperti sembahyang leluhur memiliki peran penting dalam membangun kesadaran identitas kolektif, terutama di tengah masyarakat multikultural seperti Indonesia. Ia menyebut bahwa momen seperti ini dapat menyatukan seluruh anggota marga dan masyarakat sekitar yang hidup berdampingan. Ya, jadi tiap-tiap tahun kita mengadakan untuk mengingatkan leluhur kita, supaya anak cucu kita juga ingat, ya asal-usul itu dari mana, dan juga bagaimana kita mesatukan antara marga sama semuanya lingkungan di yang di tempat yang sama-sama hidup di sini, ya. Jadi tentu dalam hal itu ya banyaklah harus kita hubungan ya untuk juga meningkatkan mereka punya kesejahteraan dan lainnya ke depan. Ya yang pertama ya education, pendidikan, ya kita dorong supaya mereka belakang hari bisa hidup lebih baik, harus punya pendidikan yang ikuti zaman gitu, ya. Jadi sebetulnya ya itu skala kecil lah, ya itu saja kita yang bisa kita perbuatkan. Ya tentu ini perlu generasi meneruskan, bukan itu saja, ya juga bisa juga membaktikan negara ini apa yang dikontribusikan, ya. Nah, jadi kalau kita bisa sejahterakan kan berarti juga sudah membaktikan, nah, dan juga jaga kerukunan semuanya, ya. Saya harap ya kemudian hari ya harap yang generasi muda ya yang bisa meneruskan dan juga bisa ikuti program-program dukung program-program pemerintah. Terkait generasi muda, Sekjen Perkumpulan Marga Xiao Indonesia, Chia Apeng, mengungkapkan bahwa meskipun prosesi sembahyang biasanya didominasi oleh generasi yang lebih tua, harapannya adalah agar anak-anak muda juga terlibat aktif
khususnya dalam momen-momen budaya seperti sembahyang bersama ini. Cia Apeng juga menyoroti pentingnya peran orang tua dalam menumbuhkan kesadaran budaya pada anak-anak mereka. Menurutnya, para orang tua harus aktif mengajak anak-anak mereka datang dan berpartisipasi dalam kegiatan adat seperti sembahyang leluhur. Nah, ini yang agak susah nih, mendorong anak muda nih. Anak muda nanti biasanya sih kalau untuk ke sembahyang masih agak kurang, tapi kita akan usahakan terus ke depannya supaya anak muda ini bisa mewariskan kita punya budaya atau tradisi ini. Soalnya nanti mungkin untuk acara makan siang anak mudanya akan lebih banyak. Apalagi hari ini Minggu, anak muda banyak kan ke gereja, jadi datangnya mungkin siang ya. Itu diharuskan. Jadi orang tua harus berperan penting untuk menggerakkan, membawa anak cucunya kemari untuk sembahyang. Kalau enggak mereka akan bakalan enggak tahu nanti. Jadi pengurus cuma bisa menganjurkan ke orang tua yang punya anak cucu yang mesti ditenteng, dibawa ke sini. Kalau kita kan cuma bisa anjurkan ke yang tua, karena yang muda kan di rumah semua. Setelah menggelar ritual sembahyang leluhur, Perkumpulan Marga Siau Indonesia melanjutkan kegiatan berikutnya, yakni makan siang bersama di Fortune Star Restoran, Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat. Kegiatan ini menjadi lanjutan yang penuh makna, memperkuat ikatan sosial dan kekeluargaan antar anggota. Acara ini dihadiri oleh berbagai komunitas, termasuk komunitas perantau kundur KPK, Jambi Hopeng Klub Perkumpulan Jambi Banten JHC PJB, Yayasan Hainan Jakarta, dan Himpunan Keluarga Tungkal HKT. Wakil Ketua Umum Perkumpulan Marga Siau Indonesia, Ismanto Siau, menyampaikan rasa terima kasih kepada komunitas Tionghoa yang hadir dan mendukung acara ini. Ia mengatakan bahwa kegiatan ini bukan sekadar tradisi, tetapi bagian dari upaya membangun kekuatan sosial dan solidaritas antar anggota komunitas Tionghoa di Indonesia. Harapan ini kita membangun suatu komunitas orang Tionghoa yang mempunyai kebersamaan. Kemudian kita juga menginginkan seluas-luasnya supaya ya kita juga visi misi yang terakhirnya kita juga bisa bersama ikut membangun suatu negara kita yang mempunyai suatu acara ramah tamah, mempunyai saling menghormatin itu. Demikian juga kita boleh bilang perkumpulan-perkumpulan yang sekarang ini kita sering-sering juga masing-masing perkumpulan adakan acara baksos, ya kan, untuk belusukan kepada kampung dan sebagainya. Saya juga salah satu biasa mendukungnya juga, memberikan sembako dan sebagainya, baik di Jakarta maupun di kampung kita di Jambi ataupun di kampung yang lainnya di mana ada marga kita gitu. Ya itu yang kita lakukan, Pak. Kita melakukan sinergi ya supaya ya kita masing-masing lah rangkul bersama ya, apalagi kita bersyukur bahwa turunan Tionghoa ini udah di negara kita udah merupakan suatu suku kan. Ya, itu yang kita harus kebersamaan untuk membangun itu. Pada acara ini digelar pemilihan Ketua Umum Perkumpulan Marga Siau untuk periode 3 tahun mendatang. Secara aklamasi, akhirnya kembali terpilih Joko Saputra sebagai Ketua Umum Marga Sia masa bakti 2025 sampai 2028. Sambil menikmati hidangan, para anggota perkumpulan Marga Siau Indonesia yang hadir dihibur dengan nyanyian lagu Mandarin yang dibawakan sejumlah tamu undangan serta undian door prize dengan puluhan hadiah menarik, termasuk sepeda listrik. Selama acara makan siang berlangsung, anggota perkumpulan Marga Siau Indonesia berkesempatan untuk memeriksa kesehatan secara gratis yang meliputi tensi darah dan gula darah. Pemeriksaan gratis ini dipersembahkan oleh Mandaya Royal Hospital Puri. Tim Eljon Media melaporkan.